Saya Christian Alfonso Sibolon dari tim 2 dari kelas 101 SMA Negeri 1 Tergambang. Saya akan mempresentasikan materi dari bab 3, yaitu Inovasi Teknologi Biologi dengan subbab Rekayasa Genetika. Sebelum masuk ke presentasinya, saya ada mengutip kata-kata bijak yang berbunyi, "Hiduplah hari ini seperti akan mati besok." Kalimat ini mengingatkan kita untuk lakukanlah yang terbaik hari ini seperti tidak ada hari esok untuk melakukannya. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Rekayasa genetika teknologi hibridoma. Yang pertama, apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah proses manipulasi gen dalam organisme untuk mengubah karakteristiknya. Ini melibatkan modifikasi DNA organisme, baik dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah gen tertentu. Berikut adalah contoh gambar rekayasa genetika pada hewan. Hewan yang sudah direkayasa gennya tersebut bernama Acera. Hewan tersebut adalah hasil penggabungan dari dua hewan yang berbeda, yaitu kucing dan macan tutul. Dan berikutnya adalah contoh gambar rekayasa genetika pada tumbuhan. Tumbuhan yang sudah direkayasa gennya tersebut bernama Cucua melon. Tumbuhan tersebut adalah hasil penggabungan dari 3 jenis tanaman yang berbeda, yaitu jeruk nipis, timun, dan semangka. Apa itu hibridoma? Secara sederhana, hibridoma adalah hasil fusi atau penggabungan 2 jenis sel B dan sel mieloma. Sel B adalah sel kekebalan tubuh kita yang memproduksi antibodi, senjata khusus untuk melawan bakteri, virus, atau sel kanker. Namun, sel B memiliki keterbatasan dalam jumlah produksi antibodinya. Disinilah sel mieloma berperan. Sel mieloma adalah sel kanker yang mampu membelah diri dengan sangat cepat. Dengan menggabungkan kekuatan sel B yang spesifik dan sel mieloma yang produktif, kita mendapatkan hibridoma. Sebuah produsen antibodi yang mampu menghasilkan antibodi dalam jumlah besar dan dengan spesifikasi yang tepat. Antibodi yang dihasilkan disebut antibodi monoklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah protein yang dirancang secara khusus di laboratorium untuk menargetkan dan menempel pada antigen tertentu. Berbeda dengan antibodi alami yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh kita, yang dapat menempel pada berbagai antigen. Antibodi monoklonal hanya menempel pada satu jenis antigen spesifik. Bayangkan seperti kunci dan gembok. Antibodi monoklonal adalah kunci yang hanya cocok untuk satu jenis gembok atau antigen. Kemampuannya yang sangat spesifik ini menjadikan antibodi monoklonal alat yang sangat berharga dalam pengobatan dan diagnostik. Setelah menempel pada antigen target, antibodi monoklonal dapat memicu beberapa mekanisme untuk menghancurkan atau menonaktifkan antigen tersebut. Pembuatan antibodi monoklonal. Pertama, tikus disuntik antigen agar terbentuk antibodi. Selanjutnya, sel antibodi diambil dari limpa. Kemudian, sel kanker dikulturkan. Lalu, sel pembentuk antibodi dan sel tumor difusikan, maka terbentuklah hibridoma yang kemudian dikulturkan. Lalu hibridoma yang menghasilkan antibodi dipisahkan, hibridoma penghasil antibodi berbanyak, dan terakhir antibodi monoklonal disimpan. Berikut adalah video penjelasan mengenai antibodi monoklonal. When it comes to treating diseases like cancer, modern medicine has an impressive arsenal. And one of its most versatile weapons are Y-shaped proteins called monoclonal antibodies. Our immune systems already produce their own antibodies. They come in billions of variations, each matching a specific target, such as a particular toxin, bacteria, or virus. When they bind to their target, they send a signal. This bacterium is now marked for destruction. These naturally produced antibodies are pretty effective. But in the 1970s, scientists figured out how to mass produce them. They can take any specifically targeted antibody and make huge numbers of identical clones, which means you can produce monoclonal antibodies for almost any disease you can think of. Which brings us on to cancer. Mutated cells that start growing out of control can be deadly. But the body's immune system isn't defenseless. Meet the CTL. It's a type of white blood cell that can detect infected or mutated cells. And when it finds one, it secretes toxic molecules that initiate a self-destruct sequence. But the CTLs do sometimes need to be reined in. If they get over-enthusiastic, the immune system can start causing collateral damage, attacking healthy cells. Fortunately, the CTLs can be turned off,
by activating a molecule called PD-1. The trouble with having an off switch is that cancer cells can exploit it. Many cancer cells protect themselves with a counter receptor called PD-L1. This is where monoclonal antibodies come in. Scientists can use one of two types. One that binds the PD-1 molecule, or another that goes for PD-L1. Thanks to the monoclonal antibodies, all of the CTLs are fully activated and can blast away the cancer. This is just one way that monoclonal antibodies can be used. They've already proven effective against a whole range of cancers, and yet more are still being developed. With their ability to be targeted at specific diseases, monoclonal antibodies are turning out to be a game changer and one of our most effective weapons in the fight against cancer. Keunggulan antibodi monoklonal, satu spesifik, mereka hanya menyerang target yang dituju sehingga meminimalkan efek samping pada sel sehat. Dua, efektif, karena sangat spesifik, mereka lebih efektif dalam melawan penyakit dibandingkan dengan antibodi biasa. 3. Dapat diproduksi dalam jumlah besar. Bagaimana antibodi monoklonal bekerja? Antibodi monoklonal bekerja dengan cara menempel pada protein tertentu di permukaan sel target, seperti sel kanker atau virus. Dengan menempel pada protein ini, antibodi monoklonal dapat membunuh sel target. Mereka dapat langsung menghancurkan sel target seperti sel kanker, memblokir sinyal sel target. Mereka dapat menghentikan sel target dari berkembang atau menyebar, membantu sistem kekebalan tubuh. Mereka dapat membantu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan menyerang sel target. Pemetaan kromosom menggunakan hibridoma memanfaatkan prinsip bahwa hibridoma hasil fusi sel B dan sel mieloma kadang kehilangan kromosom secara acak selama pembiakan. Dengan menganalisis hibridoma yang kehilangan kromosom tertentu dan menghubungkannya dengan ekspresi gen tertentu, kita dapat memetakan lokasi gen tersebut pada kromosom. Manfaat pemetaan kromosom. 1. Pemahaman penyakit genetik. Pemetaan kromosom membantu mengidentifikasi lokasi gen yang terlibat dalam penyakit genetik. Dengan mengetahui lokasi gen, peneliti dapat mengklon dan mengurutkan gen tersebut untuk memahami fungsinya dan bagaimana mutasi pada gen tersebut menyebabkan penyakit. Ini sangat penting untuk penyakit-penyakit kompleks yang melibatkan banyak gen. 2. Pengembangan terapi gen. Pemetaan kromosom memberikan informasi yang penting untuk pengembangan terapi gen. Dengan mengetahui lokasi gen yang bermutasi, peneliti dapat mengembangkan strategi untuk memperbaiki atau mengganti gen tersebut. 3. Riset genetika. Pemetaan kromosom membantu dalam memahami evolusi dan hubungan filogenetik antara spesies yang berbeda. Dengan membandingkan peta kromosom dari spesies yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi daerah kromosom yang terkonservasi dan daerah yang mengalami perubahan selama evolusi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.